Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah beribadah, bersekutu, dan melayani. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama membaca secara seksama Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 ini yang saya tayangkan saat ini dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Mari kita sama-sama pause, istirahatkan tayangan video YouTube ini pada layar yang menayangkan Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 ini. Silahkan dibaca dengan seksama. Mari kita memulai renungan kita kali ini dengan kita merenungkan kata demi kata di dalam tema kita kali ini menurut ayat-ayat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita akan memulai dengan merenungkan kata beribadah sebagaimana secara tersurat dan tersirat disampaikan oleh firman Tuhan melalui Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Beribadah yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh firman Tuhan, yang dimaksud oleh Alkitab adalah beribadah yang hanya ditujukan kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada pribadi-pribadi lain, bukan kepada ilah-ilah lain, bukan kepada apapun juga. Untuk memperjelas Matius 4 ayat 10, firman Tuhan melalui Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Secara tersurat dan tersirat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa beribadah yang hanya kepada Tuhan Allah itu hanya dilakukan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dari salah satu penafsiran akan Yohanes 4 ayat 24 ini, kita mengetahui bahwa kata roh di sini adalah Roh Kudus Tuhan, dan kata kebenaran di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Artinya, beribadah yang dimaksud oleh Alkitab adalah beribadah yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan, dan oleh orang-orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Dan sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan melalui Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pengibadah-pengibadah yang disebutkan baik secara tersurat maupun tersirat di dalam Matius 4 ayat 10 dan Yohanes 4 ayat 24 ini adalah pengibadah yang melakukan ibadah mereka menurut cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana di Alkitab. Termasuk di dalam cara-cara ini adalah ibadah dilakukan dengan penuh pengucapan syukur, dilakukan dengan penuh hormat, dilakukan dengan penuh rasa takut akan Tuhan Allah.
yang mana perwujudan dari beribadah yang seperti yang kita renungkan ini adalah sebagaimana di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, perwujudan dari beribadah yang seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah pengibadah itu mempersembahkan tubuh mereka, seluruh tubuh mereka, sebagai persembahan kepada Tuhan Allah. Dari salah satu penafsiran yang ada akan Roma 12 ayat 1 ini, kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan tubuhmu di sini termasuk badan kita, hati kita, jiwa kita, roh kita, keberadaan kita, kepemilikan kita, yang semua itu kita persembahkan kepada Tuhan Allah sebagai bentuk beribadah kita kepada Tuhan Allah. Kembali kepada nas kita kali ini, khususnya pada Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Nah, saudara-saudara, oleh kematian Yesus itu, kita sekarang berani memasuki ruang maha suci. Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita, yaitu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Dan kita sekarang mempunyai seorang imam yang agung, yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Merenungkan ayat 19 sampai 21 ini di dalam konteks beribadah secara tersurat dan tersirat, ketiga ayat ini menangkap elemen-elemen beribadah yang sudah kita renungkan dari Matius 4 ayat 10, Yohanes 4 ayat 24, Ibrani 12 ayat 28, Roma 12 ayat 1, dan masih banyak lagi ayat-ayat lain di Alkitab yang pada hakikatnya adalah beribadah sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Alkitab, hanya dapat dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang yang berada di dalam Kristus, dan Kristus berada di dalam mereka. Kristus berada di dalam orang-orang itu. Mereka atau orang-orang itu yang dimaksud di dalam renungan kita kali ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Termasuk saya mengimani kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Selanjutnya mari kita renungkan kata bersekutu. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, menunjukkan kepada kita bahwa bersekutu yang dimaksud oleh firman Tuhan, oleh Alkitab adalah persekutuan, bersekutu dengan Bapa, dengan Yesus Kristus. Yang mana persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus Kristus ini diberkatkan oleh Tuhan Allah kepada umatnya di atas pemberitaan Injil Kristus, di atas firman Tuhan. Artinya persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus Kristus hanya dapat terjadi setelah seseorang menerima Injil Kristus, menerima firman Tuhan. Bukan hanya menerima, tetapi juga menghidupi, melakukan Injil Kristus, firman Tuhan.
hari lepas hari. Firman Tuhan melalui 1 Yohanes 1 ayat 7 menjelaskan kepada kita akan apa yang terjadi pada seseorang setelah orang itu menerima Injil Kristus. Artinya setelah orang itu percaya kepada Kristus. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Persekutuan yang semacam yang sedang kita renungkan ini, yang adalah juga persekutuan seorang dengan yang lain. Yang dimaksud dengan seorang dengan yang lain adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah terang itu, si pemersekutu, yaitu Kristus, yaitu Roh Kudus Tuhan, melalui penyampaian Injil Kristus, sebagaimana yang secara tersirat disampaikan oleh firman Tuhan melalui 1 Yohanes 1 ayat 3, oleh darah Kristus mensucikan setiap anggota persekutuan, setiap mereka yang bersekutu itu dari segala dosa. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 secara tersurat dan tersirat menjelaskan perwujudan sehari-hari dari persekutuan, dari bersekutu yang sedang kita renungkan ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, menunjukkan kepada kita bahwa yang terjadi di dalam persekutuan, di dalam bersekutu yang sedang kita renungkan ini adalah termasuk orang-orang yang bersekutu ini, yang adalah pengikut-pengikut Kristus ini. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, mereka selalu bertekun dalam mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam persekutuan, di dalam bersekutu ini, mereka selalu memecahkan roti, yang salah satu penafsiran dari memecahkan roti ini adalah makan bersama, dan mereka selalu berdoa kepada Tuhan Allah. Kembali ke nas kita kali ini, khususnya ke Ibrani 10 ayat 22 dan 23. Sebab itu, marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercaya dan Ia akan menepati janjinya. Kedua ayat ini menyuratkan dan menyiratkan elemen karakteristik dari persekutuan, dari bersekutu yang baru saja kita renungkan tadi, termasuk dari 1 Yohanes 1 ayat 3, 1 Yohanes 1 ayat 7, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, dan masih banyak ayat-ayat lainnya di dalam Alkitab yang pada hakikatnya menyampaikan kepada kita bahwa bersekutu, persekutuan sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam mereka. Terakhir, mari kita renungkan kata melayani di tema kita kali ini. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan melalui Matius 20:28 sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita mengetahui bahwa melayani sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah melayani dengan penuh pengorbanan, bahkan jika pengorbanan itu adalah nyawa sendiri.
Dan melayani yang semacam ini adalah tidak pandang bulu kepada siapa yang dilayani. Artinya, melayani bagi semua orang. Menambahkan karakteristik dari melayani ini, firman Tuhan melalui Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa karakteristik melayani di sini adalah dilakukan oleh seorang dari posisi seorang pelayan, seorang jongos, seorang budak, bukan dari posisi seorang tuan. Dari salah satu penafsiran yang ada akan ayat 27 ini, kita mengetahui bahwa melayani ini, si pelayannya melakukan pelayanannya dalam posisi rendah, lebih rendah dari orang yang dilayani. Firman Tuhan melalui Yohanes 12 ayat 26 menjelaskan lebih dalam mengenai karakteristik melayani ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Secara tersurat dan tersirat, Yohanes 12 ayat 26 ini menunjukkan kepada kita bahwa karakteristik dari melayani yang dimaksud di dalam Alkitab adalah sesungguhnya lah si pelayan-pelayan yang melayani itu melayani Kristus. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat firman Tuhan melalui Matius 25 ayat 40 menunjukkan kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kembali ke nas kita kali ini, khususnya ke Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan hendaklah kita saling memperhatikan, supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama, dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kedua ayat ini secara tersurat dan tersirat memasukkan ke dalamnya sendiri elemen-elemen, karakteristik-karakteristik dari melayani sebagaimana yang dimaksud oleh firman Tuhan, yaitu karakteristik-karakteristik, elemen-elemen yang baru saja kita renungkan tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan secara tersurat dan tersirat dari Matius 20 ayat 28, Lukas 22 ayat 27, Yohanes 12 ayat 26, Matius 25 ayat 40, dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab yang pada hakikatnya menunjukkan bahwa melayani sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab yang saat ini kita sedang renungkan bersama hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam mereka. Mengapa demikian? Karena hanya mereka yang berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan inilah yang menghendaki, yang membimbing, yang memampukan, dan yang membuat setiap anak-anak Tuhan, setiap pengikut-pengikut Kristus untuk beribadah, untuk bersekutu,
dan untuk melayani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengetahui dengan jelas bahwa beribadah, bersekutu, melayani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab, itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam mereka. Maka mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Penerapan pertama adalah bagi mereka yang belum percaya akan Kristus. Akan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka ini, maka berdoalah, memohon Roh Kudus Tuhan untuk membuat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah di sini bukan hanya bagi mereka yang belum percaya, tetapi juga bagi kita-kita yang sudah percaya, kita-kita yang sudah anak-anak Tuhan, untuk mendoakan mereka yang belum percaya ini. Penerapan kedua adalah bagi kita-kita yang sudah percaya, yang sudah lahir baru sebagai pengikut-pengikut Kristus. Berdoalah, memohon Roh Kudus Tuhan. Untuk Roh Kudus Tuhan itu selalu mengkuduskan kita dari dosa-dosa kita hari lepas hari. Dan penerapan terakhir dari renungan kita kali ini untuk kita hidupi hari lepas hari adalah berdoalah, selalu memohon pada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan selalu memampukan dan membuat kita untuk beribadah, bersekutu, dan untuk melayani hari lepas hari sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru menghidupi firman Tuhan ini, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.